Kapten Timnas Indonesia ungkap pesan dari Marcelino dan Ronaldo. Asian Games 2022, George Brown comeback ke Timnas Indonesia. Bima Sakti coret satu pemain diaspora di Timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Kapten Timnas Indonesia ungkap pesan dari Marcelino dan Ronaldo. Marcelino, Ferdinand, dan Ronaldo kuatah baru-baru ini memberikan motivasi kepada skuad Timnas Indonesia, terutama kepada pemain seperti Arkan Kakak, untuk memanfaatkan secara maksimal kesempatan tampil di Piala Dunia. Mereka mengingatkan bahwa bermain di turnamen ini adalah kesempatan yang langka. Timnas U17 Indonesia berada dalam grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Laga perdana mereka adalah melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Iqbal Gwijangge, bek Timnas U17 Indonesia, mengungkapkan bahwa Marcelino, Ferdinand, dan Ronaldo kuatah memberikan motivasi berharga kepada tim. Mereka menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan ini karena tidak ada jaminan kapan lagi akan bermain di Piala Dunia U17. Meskipun Timnas U17 Indonesia menghadapi lawan-lawan yang tangguh, Iqbal Gwijangge menyatakan bahwa tim mereka tidak gentar. Mereka sedang memaksimalkan persiapan mereka termasuk melanjutkan pemusatan latihan di Jerman. Pemain-pemain Timnas U17 Indonesia bertekad untuk memberikan yang terbaik di Piala Dunia U17 dan menjaga sikap serta respek terhadap rekan-rekan mereka, pelatih, dan ofisial tim untuk menjadi tim yang lebih kuat. Asian Games 2022, George Brown comeback ke Timnas Indonesia. George Brown, pemain kelahiran Inggris yang bermain untuk Persebaya Surabaya, telah dipanggil ke skuad Timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022. Ini merupakan comeback George ke Timnas Indonesia setelah hampir 6 tahun absen dari panggilan Timnas. George Brown sangat bersyukur atas kesempatan ini dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Timnas U24 Indonesia di Asian Games. Meskipun ia memiliki jumlah menit bermain yang minim di Persebaya Surabaya, George merasa siap untuk membantu Timnas. Meskipun bergabung dengan Persebaya pada awal 2023, George hanya bermain dalam 6 pertandingan dan hanya bermain selama 45 menit dalam satu pertandingan. Namun, ia mengaku sudah beradaptasi dengan sepak bola Indonesia dan telah akrab dengan beberapa pemain yang juga berada dalam skuad Timnas U24. George Brown akan bermain bersama Timnas U24 Indonesia di grup F Asian Games 2022 bersama dengan Kyrgyzstan, Taiwan, dan Korea Utara. Bima Sakti coret satu pemain diaspora di Timnas U17 Indonesia. Pelatih Bima Sakti memutuskan untuk mencoret Aaron Liam Switala dari skuad Timnas U17 Indonesia dalam persiapan menghadapi Piala Dunia U170 2023. Keputusan ini diambil setelah evaluasi tim pelatih yang melibatkan Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, dan penasihat Timnas U17, Frank Wormuth. Meskipun Bima Sakti menyatakan bahwa Switala masih memiliki potensi, namun dinilai belum cukup untuk masuk ke skuad. Dengan pencoretan ini, satu-satunya pemain diaspora yang tersisa di skuad adalah Wilber Jardim. Wilber sedang dalam izin pulang ke Brasil untuk memperkuat klubnya Sao Paulo U17. Bima Sakti menilai Wilber memiliki kemampuan di atas rata-rata dan dianggap sebagai kekuatan penting bagi Timnas U17 Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain diaspora lain telah diberikan kesempatan, namun mereka tidak memenuhi standar yang diharapkan dan akhirnya dicoret. Bima Sakti mengakui bahwa progres tim sudah memuaskan, namun perlu terus meningkatkan kinerja tim dalam persiapan menjelang Piala Dunia. Surround yourself with open minds, people can change your life.
Hasil drawing Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia masuk grup cukup berat. Piala Dunia U17 2023 akan diadakan di 4 kota di Indonesia dengan Timnas Indonesia menjadi tuan rumah. Sebelum undian, 24 tim peserta telah dikelompokkan ke dalam 4 pot berdasarkan penampilan mereka dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia U17. Timnas Indonesia masuk ke dalam pot 1 sebagai tuan rumah bersama dengan Brasil, Meksiko, Prancis, Spanyol, dan Jepang. Setelah undian dilakukan, Timnas U17 Indonesia ditempatkan di grup A bersama dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Grup lainnya termasuk Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan di grup B, Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris di grup C, Jepang, Polandia, Argentina, dan Senegal di grup D, Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat di grup E, serta Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru di grup F. Meskipun Timnas Indonesia masuk ke dalam grup yang cukup berat seperti Ekuador, Panama, dan Maroko, masih ada peluang bagi mereka untuk bersaing dengan baik di turnamen ini. Hasil drawing Piala Dunia U17 2023, Erick Thohir, kocokan terbaik. Ketua Umum Erick Thohir menyambut hasil pengundian ini dengan positif dan mengatakan bahwa Timnas U17 Indonesia patut bersyukur atas lawan-lawan yang mereka akan hadapi di grup A. Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada harapan bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi Ekuador dan Panama. Hanya kekuatan Maroko yang masih sulit diprediksi karena Maroko baru 2 kali mengikuti Piala Dunia U17. Dia menegaskan bahwa Timnas Indonesia terus mempersiapkan tim dengan baik selama pemusatan latihan di Jakarta. Mereka telah melakukan uji coba termasuk pertandingan yang baru-baru ini kalah 0-1 dari Korea Selatan. Timnas U17 Indonesia juga dijadwalkan untuk melanjutkan TC mereka di Jerman pada 17 September 2023. Piala Dunia U17 2023 sendiri akan berlangsung mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.